Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Senantiasa memanjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita mulai dengan persiapan ibadah kita untuk menuju bulan suci Ramadan. Yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita semuanya. Dan kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa terhitung dengan jari tangan kita. Yang begitu banyak karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga kenikmatan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang sampai sekarang kita nikmati. Syukur alhamdulillah. Kita masih merasakan kenikmatan mata, kenikmatan badan kita, kenikmatan kuping kita. Seluruh anggota badan kita semuanya itu adalah sebuah kenikmatan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada hari ini saya akan mengutamakan tentang keutamaan zikir. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebanyak-banyak zikir. Karena kita diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengingatkan kehidupan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Saudaraku, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan untuk kita berfikir, la'allakum tatafakkarun. Maka dari itu, di saat kita lagi senang, di saat lagi kita bahagia, di saat kita lagi susah, di saat kita lagi keadaan apapun, tetap kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat saudaraku, bahwa sesungguhnya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, senantiasa kita berpikir untuk mengingat kembali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang beriman, bahwasanya kalau kita bersyukur, kita mengingat dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hati akan menjadi tenang. Dengan apa kita berzikir? Banyak sekali zikir-zikir yang akan disampaikan, bahkan diajarkan oleh ulama-ulama kita. Dengan berzikir, bersolawat, tanda dengan zikir. Bahkan dengan berzikir kepada Allah, hati kita akan menjadi tenang. Ketenangan hati itu apabila resapi dengan kehidupan yang Allah berikan kepada kita, hati kita menjadi lapang, hati kita menjadi tenang, hati kita tidak ada gundah gulana. Semua urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, hidupku dan matiku hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi jiwa-jiwa yang berzikir, insya Allah dalam menjalani hidup dan kehidupannya selalu dilandasi bahwa dirinya selalu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu cerita yang sangat menarik saudaraku. Bahwasanya cerita ini ada seorang ulama, dia merasakan gundah gulana hatinya. Ini ulama masyhur saudaraku. Ulama tersebut tiba-tiba di dalam hatinya ingin menuju ke kampung Basrah. Di mana kampung Basrah itu adalah sebuah desa yang jauh dari tempat tinggalnya si ulama. Dengan rasa penasaran ini ulama langsung dia berangkat. Tidak ada tujuan, tidak apa. Tapi dia ingin menuju ke kampung Basrah.
Tapi di kampung Basra nggak ada tujuan apa-apa. Sesampainya di kampung Basra, seperti orang asing, tidak kenal satu sama lain. Ulama tersebut, dia sholat isya di sebuah mushola tempat ibadah kecil. Tiba-tiba ditanya oleh marbot masjid, "Wahai Syekh, tolong jangan tidur di sini. Anda orang mana?" Marbot tersebut bertanya. Ini ulama berkata, "Aku nggak tahu. Aku nggak punya tujuan. Kalau nggak punya tujuan, silakan keluar. Karena ini mau dikunci." Ulama tersebut, ini marbot nggak tahu bahwa yang ditegur ini adalah ulama masyhur, ulama terkenal. Tiba-tiba di seberangnya musola, pengolah roti melambaikan tangannya. "Wahai Tuan, sini tinggal di sini. Sini Tuan." Menghampiri itu ulama. Lalu ulama bertanya, "Wahai Tuan, kalau aku diizinkan untuk menginap di rumahmu, alhamdulillah. Baik, silakan untuk nginap di rumahku, tapi di rumahku ini apa adanya. Tidak ada fasilitas yang mewah. Hanya tidur beralaskan tikar sederhana. Kalau Anda mau menginap di tempat ini silakan." Akhirnya ulama tersebut masuk ke rumah pencetak kue atau roti. Lalu si pencetak roti menegur ulama tersebut. "Wahai Syekh, silakan menikmati tempat tidur ala kadarnya. Izinkan saya mau melanjutkan aktivitas saya sebagai pengolah roti. Mau membuat adonan roti." Saudaraku, pembuat adonan roti tersebut lagi ngadon. Mulutnya tidak pernah dia terdiam, selalu berzikir kepada Allah dengan ucapan istighfar. Ngambil adonan, baca istighfar. Kompor dinyalakan, baca istighfar. Setiap aktivitas apapun dia membaca istighfar. Ulama tersebut ternyata diam-diam memperhatikan. Akhirnya ada rasa gundah gulana hatinya ulama. Lalu disamparkan pembuat roti tersebut. "Wahai Kisanak, dari tadi aku memperhatikan engkau. Di saat engkau lagi mulai membuat adonan kue roti. Sampai engkau memasukkan ke kompor untuk dijadikan kue. Aku melihat dari raut daripada bibirmu selalu mengucapkan zikir. Yang aku tanyakan, wahai Kisanak, berapa lama engkau berzikir dan sudah Allah kasih apa kepadamu selama engkau berzikir?" Itu pembuat roti, saudaraku, tersenyum lalu menjawab, "Wahai Syekh, aku berzikir karena Allah. Setiap aku berzikir apa yang aku mau, Allah selalu memberikan apa yang aku hajatkan. Tapi ada satu keinginanku yang belum sampai saat ini belum terkabulkan." Saya bertanya, "Kalau boleh aku tahu hajatmu yang belum dikabulkan Allah apa Kisanak?" "Selama aku berzikir satu memohon kepada Allah, ya Allah, dengan atas zikirku dan atas nama engkau, ya Rabb, kabulkan ya Rabb. Aku ingin bertemu dengan seorang ulama yang masyhur yang tinggal di Yaman yang bernama Ahmad ibn Hambal." Ternyata, saudaraku, yang dia sebut itu ternyata ada di depannya. Seorang ulama masyhur yang bernama Ahmad ibn Hambal ada di depannya. Lalu ulama itu mendengar namanya disebut, dipeluk tukang roti tersebut. Langsung dengan eratnya dia memeluknya. Dikatakan oleh, "Wahai Kisanak, Allah telah mengabulkan doamu. Yang engkau ingin bertemu dengan yang bernamanya Ahmad ibn Hambal ada di depanmu dan sekarang lagi memelukmu." Subhanallah. Inilah qadarullah. Izin Allah.
Menurut kita tidak mampu atau mustahil, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil untuk orang yang berzikir. Idaman yang telah dia mencapai berapa tahun lama dia ingin mengidam-idamkan bertemu dengan ulama. Dia nggak bercapek-capek mengeluarkan ongkos untuk pergi ke Yaman. Ternyata Allah mengirimkan langsung. Ada di hadapannya yang dia inginkan untuk bertemu ulama. Ahmad ibn Hanbal. Saudaraku, keutamaan zikir menurut kita sudah bagus, tapi belum tentu bagi Allah itu bagus. Menurut kita sudah banyak kita berzikir dan kita udah khusyuk menurut kita, tapi belum tentu bagi Allah zikir kita itu ikhlas atau tidak. Mudah-mudahan dengan kita banyak berzikir, melembutkan hati kita, melunakkan hati kita yang keras, melunakkan hati kita yang gundah gulana menjadi ketenangan, menjadi keistimewaan, bahkan menjadi sebuah acuan buat kita. Sebagai muslim yang sejati adalah yang senantiasa mengingat-ingat karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dari sekian banyak yang saya sampaikan, ada satu makalah yang sangat indah yang dikarang oleh ulama. Mudah-mudahan makalah ini adalah sebuah acuan buat kita untuk senantiasa kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makalahnya adalah, apabila engkau jauh kepada Allah, Allah akan selalu dekat kepadamu. Tapi engkau ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan lantaran niat lain di mata Allah, maka Allah akan jauh tidak menyampirimu. Intinya adalah saudaraku, kita berzikir karena Allah, kita mengharap hanya kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, Allah selalu mengabulkan hajat-hajat kita. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang, yang pantas untuk didengarkan pada hari ini. Saya Agus Syaifullah Mubarak, mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan hajat kita, menenangkan hati kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma gfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah turji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.